Shalom adik-adik. Siapa di sini yang tidak sabar untuk merayakan Natal di tahun 2025 ini? Wah, sepertinya semuanya sangat menantikan untuk dapat merayakan Natal di tahun 2025 ini. Nah, adik-adik, Pak Pendeta mau tanya nih, apa yang kalian rindukan dari Natal? Wah, ada yang satu bilang kado. Wah, yang sana bilang apa? Rindu mau mulai sinterklas. Adik-adik, kira-kira apa benar ya kalau Natal itu harus selalu tentang kado, harus tentang sinterklas? Atau sebetulnya Natal itu berbicara tentang sesuatu yang lain ya? Kira-kira apa ya? PGI dan KWI mengangkat tema Natal untuk tahun 2025, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Bandingkan dengan Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-21 sampai 24. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini kami akan membaca firman-Mu. Berikanlah Roh Kudus-Mu di dalam hati kami, agar kami dapat mengerti pesan Natal yang disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan Matius pasal yang pertama ayat 21 sampai 24. Demikian bunyinya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Amin. Adik-adik, ketika berbicara tentang Natal, tentu terlintas di pikiran kita adalah pohon Natal, lilin Natal, salju, baju baru, bahkan berbagai macam hiasan Natal yang indah. Tetapi, apakah Natal berbicara tentang hal-hal itu? Kalau kita lihat lebih dalam, ternyata Natal berbicara tentang Tuhan Allah yang mau menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Adik-adik, pada mulanya segala sesuatu diciptakan Allah adalah sangat baik. Manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan ciptaan lainnya hidup dengan damai. Tetapi semua berubah saat manusia memutuskan tidak taat pada Tuhan Allah. Mereka memberontak memakan buah pengetahuan yang dilarang oleh Tuhan Allah. Akibatnya mereka jatuh dalam dosa. Mulai saat itu rusaklah hubungan manusia dengan Allah dan ciptaan lain. Manusia terusir dari Taman Eden. Waduh, sedih sekali ya. Mereka yang awalnya hidup bersama dengan Tuhan Allah, sekarang jadi terpisah karena dosa. Meskipun manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan Allah tetap mengasihi manusia. Sejak kekekalan, Tuhan Allah merancangkan penebusan kepada manusia yang berdosa. Berkali-kali Tuhan Allah menyampaikan firman-Nya kepada manusia melalui perantaraan nabi-nabi, bahwa waktunya akan tiba bahwa Allah akan menebus manusia dari keberdosaannya. Janji Allah akan penebusan itu digenapi melalui kelahiran Yesus Kristus Sang Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Yang menarik adalah Allah hadir di tengah keluarga Yusuf dan Maria. Saat itu adik-adik, Yusuf sedang kebingungan. Maria tunangannya sedang mengandung. Sementara itu, mereka belum resmi sebagai suami istri. Di tengah kebingungannya, malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dalam mimpinya. Ia
disampaikan agar Yusuf tidak takut mengambil Maria sebagai istrinya, karena bayi yang dikandung Maria adalah dari Roh Kudus. Bayi itu adalah Yesus Kristus, Sang Immanuel yang hadir untuk menggenapi firman Tuhan yang disampaikan melalui perantaraan Nabi. Yusuf mendengar perkataan malaikat itu yang sudah bangun dari tidurnya, ia mengambil Maria sebagai istrinya. Hal ini dilakukannya karena taat pada firman Tuhan. Ajaib ya adik-adik, cara Tuhan Allah bekerja. Tuhan Allah menggunakan keluarga Yusuf dan Maria sebagai wadah kelahiran Kristus. Ajaib juga bagaimana Yusuf yang awalnya mau meninggalkan Maria malah mengurungkan niatnya setelah mendengarkan perkataan malaikat Tuhan yang mengambil Maria sebagai istrinya. Keputusan tersebut mau mengatakan kepada kita bahwa Yusuf yakin bahwa Tuhan Allah sedang mengerjakan karya keselamatan umat manusia melalui keluarganya. Keluarga Yusuf dan Maria adalah cerminan keluarga yang takut akan Tuhan. Keluarga yang mau dipakai menjadi saluran keselamatan kepada semua bangsa, termasuk adik-adik semua. Satu lagi yang ajaib adik-adik. Tahu tidak di mana Tuhan Yesus lahir? Apakah di rumah sakit? Hotel? Atau kamar yang nyaman? Coba kita lihat di Injil Lukas pasal 2. Mereka pergi ke Bethlehem. Di sana mereka tidak dapat tempat tinggal. Sampai akhirnya Tuhan Yesus pun lahir di kandang domba. Meskipun demikian, Tuhan Allah hadir bersama keluarga itu. Kelahiran Yesus membawa sukacita. Wow, ada malaikat Tuhan bernyanyi. Gembala dengan bergegas menuju tempat bayi Yesus. Semuanya bersuka cita. Nah, adik-adik, ternyata Natal tidak selalu berbicara tentang kado yang berupa baju baru, pernak-pernik Natal, ataupun Sinterklas. Ternyata Natal itu berbicara tentang Yesus Kristus yang hadir ke dalam dunia untuk menebus kita sebagai manusia yang berdosa. Dan keluarga kita pun merupakan bagian daripada yang ditebus oleh Tuhan Allah. Nah, adik-adik, meskipun keluarga kita adalah keluarga yang sederhana, tidak ada selalu dapat baju baru, tidak selalu bisa melihat Sinterklas, tetapi tetap ada sukacita di dalam keluarga kita. Kenapa adik-adik? Karena di dalam keluarga kita, disitulah Tuhan Yesus hadir memberikan sukacita yang berlimpah dalam hidup kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan karena melalui kehadiran Yesus Kristus ke dalam dunia, kami manusia yang berdosa ini memperoleh penebusan. Sehingga kami yang awalnya terpisah dengan Tuhan Allah sekarang dibenarkan melalui Yesus Kristus yang hadir dalam wujud seorang bayi yang berkarya, bahkan rela mati di kayu salib, mencurahkan darahnya untuk menebus kami yang tidak layak ini. Kiranya kami sebagai anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini boleh belajar untuk mengerti bahwa sukacita kami bukan berasal dari baju baru ketika kami Sinterklas ataupun pernak-pernik Natal, melainkan karena kami menyadari Tuhan Yesus yang hadir bersama-sama dengan keluarga kami, menyelamatkan keluarga kami. Dan di situ kami melihat ya Tuhan, bahwa ada sukacita ketika Tuhan Yesus hadir dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar. Biarlah kami dapat merayakan Natal ini meskipun dengan sederhana, tetapi penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Di
dalam nama Yesus Kristus, Sang Putra Natal, kami telah berdoa. Amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.